Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Ketua Program Studi dan Pimpinan UPPS. Saya ingin memperkenalkan satu aplikasi baru dalam menilai kinerja dosen. Saya beri nama aplikasi pengukuran kinerja pembimbingan tugas akhir. Mengapa ini saya coba buat? Karena pembimbingan tugas akhir itu memang menjadi kewajiban bagi dosen, tetapi juga ternyata bisa menyimpan sejumlah problem, terutama dalam distribusi pembimbingan. Ada yang mungkin menganggap tidak proporsional, atau juga ada memang yang sudah proporsional tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan proporsional juga, atau tidak dilaksanakan dengan profesional. Karena fakta Bapak Ibu sekalian, dalam penugasan skripsi yang mestinya berdasarkan standar Unidayan, itu mestinya kita bekerja untuk satu bimbingan itu kurang dari 5 bulan. Tentu secara rata-rata juga dikehendaki kurang dari 5 bulan, tapi faktanya ada yang membimbing sampai bahkan lebih dari 1 tahun. Nah, kalau ini semua yang terjadi, maka beberapa capaian dari indikator-indikator utama untuk akreditasi program studi maupun otomasi Unidayan akan susah kita capai. Belum lagi problem-problem lain yang terjadi di program studi. Oleh karena itu, pembimbingan perlu diukur secara objektif sehingga penetapan pembimbing itu juga menjadi objektif, sehingga tidak perlu ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa saya tidak membimbing? Karena mungkin kinerjanya tidak seperti yang diharapkan oleh ketua program studi sebagai penanggung jawab dari kegiatan pembimbingan di setiap program studi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh saja ya, program studi pendidikan teknik, program studi teknik informatika. Jadi semua nama dosen ada di aplikasi ini. Kalaupun nanti ada yang belum masuk, nanti kan ditambahkan. Ini masih draft. Sehingga ketika program studi misalnya memilih prodinya, tentu memilih fakultasnya dulu. Misalnya saya pindah ya, misalnya FKIP, lalu saya pilih pendidikan matematika, maka nama dosen yang ada di program studi pendidikan matematika itu akan tertera di sini. Begitu juga misalnya kalau saya pindah, saya coba pindah ya. Misalnya saya pilih pendidikan bahasa Inggris, maka ini adalah nama-nama dosen program studi pendidikan bahasa Inggris S1, pendidikan bahasa Inggris S1, kira-kira begitu. Dan seterusnya ya, kalau ada nama yang mungkin masih terlihat padahal dia tidak lagi ada, itu nanti diperbaiki datanya. Tapi intinya bahwa semua dosen di setiap program studi itu ada namanya di sini, dan ketika diakses melalui program studi yang dipilih itu, maka namanya akan muncul di sini. Itu salah satunya. Di sini juga ada nanti. Ya, yang kedua Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa ada 2 data utama yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja ini. Yang pertama adalah data tentang tingkat ketuntasan bimbingan. Tingkat ketuntasan bimbingan itu berkaitan dengan berapa banyak bimbingan kita dalam TS ya, pada saat TS. Misalnya sekarang kan 2025, maka yang dihitung TS-nya itu adalah bimbingan yang di-SK-kan di tahun 2024 dan dikerjakan di 24 sampai dengan 25. Lalu kemudian ada TS-1, itu adalah bimbingan yang di-SK-kan di 23, 22, 21, 20 bahkan dan seterusnya kalau memang masih ada. Kenapa ini dipisah?
Karena begini, yang bimbingan pada saat TS ya tahun 2024 yang dinilai 2025 itu sebetulnya baru bekerja kurang lebih 1 tahun, bahkan 5 sampai 6 bulan ada yang bekerja seperti itu. Nah, ini kita maksudkan agar capaian standar yang kurang dari 5 bulan itu bisa, kalau misalnya berapa yang ditugaskan di TS, lalu berapa yang diselesaikan di TS itu juga. Itulah yang kemudian akan kelihatan proporsinya. Itu data yang pertama, ya. Jadi data tentang berapa bimbingan di TS dan di TS-1. Lalu yang kedua adalah indeks penilaian mahasiswa. Nah, perlu dikonfirmasi juga dengan hasil penilaian. Tentu data ini nanti diambil atau dikelola oleh LP3MLK, ya, karena setiap tahun LP3MLK melakukan survei tentang itu. Hanya saja memang selama ini khusus bagi lulusan. Nah, ke depan tidak hanya untuk yang lulus, tapi juga yang sedang berproses. Perlu ditanya, apakah proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbingnya itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada 17 pertanyaan terkait dengan itu. Nah, ketika itu sudah diisi semua, maka nanti ada rekap indeks kinerja. Kira-kira seperti ini. Halnya, ini contoh saja ya. Ini contoh saja karena ada data yang belum terkonfirmasi. Data ini belum terkonfirmasi. Ini yang dua ini. Karena data ini sangat berkaitan dengan data dari prodi yang sudah saya minta. Ada form yang saya kirim itu ke teman-teman di prodi. Ini harus diisi dulu. Karena misalnya berapa total bimbingannya, lalu berapa yang selesai, itu kan, maka nanti akan kelihatan indeksnya. Jadi kalau kita lihat sini, ini masih angka-angka yang sebetulnya adalah baru data simulasi yang ada. Tetapi pada dasarnya nantinya akan memberikan kita kesimpulan apakah si A, dosen A, si dosen B dan sebagainya itu bekerja dengan baik atau tidak baik. Akan sangat bergantung pada dua hal, yaitu indeks ketuntasan bimbingan dan indeks dari penilaian mahasiswa. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail, karena kalau saya jelaskan di sini pasti waktunya agak lama dan pasti videonya agak berat begitu. Oleh karena itu saya cuma sampaikan kepada teman-teman bahwa ke depan kinerja pembimbingan skripsi itu akan diukur dengan dua data sekaligus, yaitu data tentang tingkat ketuntasan, berapa banyak bisa diselesaikan dari penugasan yang diberikan oleh Kak Prodi, lalu bagaimana penilaian mahasiswa terhadap semua mahasiswa yang kita bimbing itu. Sehingga nanti akan setiap dosen itu bisa melihat indeksnya di sini. Nah, misalnya ini saya ganti karena tadi data dari Prodi Pendidikan Ekonomi, saya ganti misalnya Pak Harbani misalnya. Nah, ini masih data-dataan ya tadi. Maka berdasarkan ini akan kelihatan seorang dosen, bimbingannya indeks kinerja ketuntasan bimbingannya sekian, indeks kinerja penilaian mahasiswa bimbingannya sekian, secara kumulatif sekian. Sehingga ada rekomendasi di sini. Misalnya kalau benar ini seperti ini hasilnya, ini kan rendah, sedang, maka akan tertulis kinerja pembimbingan tugas akhir mahasiswa yang Anda lakukan dalam hal ini dosen yang, maaf, ini contoh saja ya, bernama Pak Harbali, kurang baik. Harap ditingkatkan dengan proaktif menghubungi mahasiswa agar mereka bisa aktif sehingga program studi dapat memenuhi masa studi lulusan yang ideal 4-45 tahun. Jadi memang pembimbingan skripsi ini perlu dipantau, perlu dimonet, supaya kita juga bisa memastikan bahwa masa studi ideal 4-4,5 tahun bagi satu itu dapat dipenuhi. Nah, saya kira itu Bapak-Ibu sekalian, secara detail nanti akan saya jelaskan dalam rapat pimpinan terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tinggal menunggu data hasil penilaian yang akan nanti dikumpulkan oleh LP3MLK dengan 17 pertanyaan. Ya, ada 17 pertanyaan nanti ini itu mahasiswa, lalu jumlah bimbingan pada saat TS dan pada saat TS-1 serta berapa banyak yang diselesaikan. Tapi banyak diselesaikan di sini kan dia datanya dari sini. Jadi berapa yang diselesaikan di sini nanti akan terbaca di sini. Ya, lalu kita lihat ini, misalnya ini yang diselesaikan berapa, itu dari indeks penilaian mahasiswa. Jadi ini nanti datanya tidak akan bisa
sesuai dengan isian mahasiswa. Kalau dia mengatakan saya sudah selesai, maka dia akan terdata di sini 1. Kalau belum ada yang selesai, maka akan terdata 0. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya beri nama aplikasi ini adalah aplikasi pengukuran kinerja pembimbingan tugas akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga proses pembimbingan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, bahkan maaf, ini juga mungkin tidak bisa dilihat sebagai satu hal yang berkaitan dengan adil atau tidak adilnya, ya, tapi lebih kepada bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan baik sehingga tujuan institusi kita ini bisa kita capai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.